Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuryanti dengan NIM 250201020497 dari kelas MJ 813. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Penerapan Bisnis Intelligence untuk Analisis dan Peningkatan Retensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Slide kedua, pendahuluan introduction. Pada bagian pendahuluan, retensi mahasiswa merupakan salah satu indikator penting keberhasilan perguruan tinggi dalam mempertahankan mahasiswa sehingga menyelesaikan studinya. Namun, rendahnya tingkat retensi dapat menyebabkan meningkatnya jumlah mahasiswa nonaktif, merupakan dropout yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan reputasi institusi. Di sisi lain, perguruan tinggi memiliki banyak data seperti data akademik, keuangan, kehadiran, dan aktivitas pembelajaran pada LMS. Sayangnya, data tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Business Intelligence atau BI digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang bernilai sehingga dapat membantu pihak kampus dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, berbasis data untuk meningkatkan retensi mahasiswa. Tujuan dari studi kasus ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi retensi mahasiswa, memanfaatkan data akademik dan non-akademik untuk menganalisis merancang sistem bisnis intelligence sebagai alat monitoring mahasiswa berisiko, serta menyajikan dashboard yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis terkait retensi mahasiswa. Lalu slide ketiga, ada metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan bisnis intelligence. Data diperoleh dari sistem informasi akademik, KRS dan KHS, kehadiran LMS, data keuangan, konseling, dan kelulusan. Proses penelitian meliputi pengumpulan data ETL, penyimpanan dalam data warehouse, analisis, penggunaan OLAP, serta penyajian hasil melalui dashboard dan laporan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi retensi mahasiswa dan mendeteksi mahasiswa yang berisiko menonaktifkan atau dropout. Output penelitian merupakan dashboard serta berbagai laporan akademik dan aktivitas mahasiswa. Slide keempat, ada resulan. Pada tahap pertama, bisnis intelligence yaitu ETL atau extract, transform, dan loan. Data mahasiswa dikumpulkan dari berbagai sumber seperti data akademik, kehadiran LMS atau e-learning, data keuangan, data bimbingan, serta data kelulusan. Selanjutnya dilakukan proses transformasi untuk memberikan data menghapus data yang duplikat, menyamakan format, dan integrasikan seluruh data berdasarkan NIM mahasiswa. Setelah data bersih dan terintegrasi, data dimuat ke dalam data warehouse sehingga siap digunakan untuk proses analisis retensi mahasiswa. Hasil dari tahap ini adalah data yang lebih akurat, konsisten, dan berkualitas sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Slide kelima, ada resulan dashboard. Setelah data tersimpan dalam data warehouse, tahap berikutnya adalah pembuatan dashboard interaktif. Dashboard ini menampilkan berbagai indikator penting seperti jumlah mahasiswa aktif, tingkat retensi mahasiswa, distribusi IPK, tingkat kehadiran, aktivitas LMS, serta status pembayaran UKT. Selain itu, dashboard juga dilengkapi fitur-fitur berdasarkan program studi angkatan dan semester sehingga memudahkan pihak kampus dalam melakukan analisis. Sistem juga dapat memberikan peringatan dini atau early warning terhadap mahasiswa yang berisiko mengalami penurunan prestasi maupun putus studi. Lalu di sini ada slide 6, hasil analisis dan keputusan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi retensi mahasiswa. Faktor tersebut antara lain IPK yang rendah, tingkat kehadiran yang rendah, aktivitas LMS yang rendah, jumlah SKS yang sedikit, serta adanya tunggakan pembayaran UKT. Dari hasil dashboard diperoleh tingkat retensi mahasiswa sebesar 78,5% dengan
sebagian mahasiswa masuk dalam kategori berisiko tinggi dan sebagian lainnya sudah tidak aktif atau drop out. Berdasarkan temuan tersebut, kampus dapat mengambil berbagai keputusan seperti memberikan bimbingan akademik bagi mahasiswa dengan IPK rendah, meningkatkan monitoring kehadiran dan aktivitas LMS, memberikan bantuan atau keringanan pembayaran UKT, serta melakukan evaluasi terhadap mata kuliah yang memiliki tingkat kegagalan tinggi. Dengan demikian, interferensi dapat dilakukan lebih cepat untuk meningkatkan retensi mahasiswa. Lalu 8 rekomendasi atau kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perguruan tinggi. Yang pertama, mengintegrasikan seluruh data akademik, kehadiran LMS, dan keuangan ke dalam satu data warehouse agar pengelolaan data lebih efektif. Kedua, mengembangkan dashboard interaktif yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kondisi mahasiswa secara real time. Ketiga, menerapkan early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendeteksi mahasiswa yang berisiko mengalami keterlambatan studi maupun drop out. Keempat, meningkatkan kolaborasi antara program studi dosen wali, bagian akademik, dan bagian keuangan dalam melakukan tindakan lanjut terhadap mahasiswa yang membutuhkan pendampingan. Kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap program retensi mahasiswa agar hasil lebih optimal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis intelligence mampu mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi informasi yang bermanfaat. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPK, kehadiran aktivitas LMS, beban SKS, dan status pembayaran memiliki pengaruh terhadap retensi mahasiswa. Dengan dukungan dashboard BI, kampus dapat dilakukan deteksi dini serta mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk meningkatkan keberhasilan studi mahasiswa. Slide 9, daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan dalam studi kasus ini berasal dari berbagai sumber, antara lain jurnal ilmiah, artikel akademik, serta referensi mengenai bisnis intelligence, data warehouse, dan referensi mahasiswa yang relevan dengan topik penelitian. Slide terakhir, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bisnis intelligence untuk analisis dan peningkatan retensi mahasiswa di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.